Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri hafizahullah taala wa ra'ah membuka kajian kita malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau mengatakan, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada ayat yang ke-65 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Dan sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kalian pada hari Sabtu, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. أيها الإخوة، إن هذه القصة في القرآن لهي من أعظم القصص وأخطرها وأكثرها رعبا وخوفا. لماذا أيها الإخوة؟ بنو إسرائيل قد قتلوا الأنبياء وما حولهم الله إلى قردة ولا خنازير. بنو إسرائيل قد طردوا الأنبياء من ديارهم وما حولهم الله إلى قردة وخنازير. بنو إسرائيل قد فعلوا الأفعيل، عبدوا العجل
ومع ذلك ما حولهم الله إلى قردة وخنازير. لماذا أيها الإخوة في هذه المرة عاقبهم الله بأشد العقوبة؟ مسخهم الله وحولهم إلى قردة وخنازير والعياذ بالله. هذا ما سنعرفه في هذا اللقاء. أيها الإخوة والأخوات, ayat ini merupakan ayat yang sangat besar, menceritakan tentang kisah yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman yang sangat berat kepada sekelompok manusia dari kalangan Bani Israel. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana Bani Israel membunuh para nabi dan rasul. Sekalipun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengubah wujud mereka menjadi kera dan babi. Mereka mengusir para nabi dan rasul dari tanah air mereka. Namun demikian, Allah pun juga tidak mengubah mereka menjadi kera dan babi. Mereka melakukan penyembahan kepada patung anak sapi. Namun Allah pun lagi-lagi tidak mengubah mereka menjadi kera dan babi. Namun kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini bagaimana Allah menimpakan hukuman yang sangat mengerikan kepada Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala merubah wujud mereka, merubah wujud mereka menjadi kera dan babi. Dan ini yang akan menjadi pembicaraan kita malam ini. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah wujud mereka menjadi kera dan babi? Apa yang telah mereka kerjakan? بدأ الله جل وعلا الآيات بقوله ولقد. ولقد هنا فيها ثلاث مؤكدات في هذه الكلمة. ولقد الواو واو القسم، واللام للتأكيد، وقد تفيد التأكيد والتوكيد. إذن في بداية الكلام ثلاث مؤكدات، تقديره والله لقد علمتم. علمتم أي علم اليقين. أيوة يا بني إسرائيل، علمتم ما حدث لأصحاب السبت وما يعني حدث لهم من تحويلهم إلى قردة وخنازير. تخيل هذه المؤكدات في أول الكلام يفيدك بأن ما سيأتي بعد هذه المؤكدات من أعظم الأمور ومن أعظم القصص ومن أخطر العقوبات والمعاصي، فلتنتبه ولتتفكر في عاقبة هؤلاء. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali firman-Nya di dalam ayat ini dengan walaqad, dan sungguh, benar-benar. Walaqad ini adalah 3 huruf penegasan, penekanan. Waw itu adalah huruf sumpah. Lam adalah lam taukid yang memfaedahkan penegasan. Dan qad juga demikian, huruf penegasan dan penekanan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dan menekankan di awal ayat ini, walaqad, dan sungguh benar-benar. Alimtum, kalian mengetahui dengan ilmu yakin. Jadi makna kalimat ini adalah wallahi, demi Allah, sungguh kalian benar-benar telah mengetahui dengan ilmu yakin, yaitu apa yang telah menimpa orang-orang pada hari Sabtu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka hukuman yang sangat mengerikan. Dan sungguh kalian benar-benar telah mengetahui itu.
Maka setelah kalimat walaqad alimtum, dan sungguh kalian benar-benar telah mengetahui, Allah ingin menyebutkan cerita, ya, kisah yang sangat besar kepada Bani Israel, ya, yang hendaklah mereka mempersiapkan diri mereka, mengambil pelajaran, mendengarkan ini dengan baik, kemudian mengambil pelajaran. Dan Syekh juga mengingatkan kepada kita untuk memikirkan dan merenungkan perkara yang besar yang Allah sebutkan setelah mendatangkan 3 huruf penekanan dan penegasan. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اعتدوا أي طغوا وازدادوا في طغيانهم وغيهم. السبت أيها الإخوة من السبوت، وهو الهدوء والاستقرار. قال الله عز وجل وجعلنا الليل سباتا أي هادئا لتناموا فيه وترتاحوا فيه. والسبت وحدة زمنية من أيام الأسبوع، والسبت لا يدل على العدد، كذلك الجمعة. أما بقية أيام الأسبوع الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، كلها تدل على أعداد. الأحد يعني 1، الاثنين يعني 2، إلى الخميس يعني 5. أما الجمعة والسبت فلا يدلان على العدد. طب لماذا اختلف التسمية عن تسمية الأيام السابقة؟ قال الجمعة، قال أهل العلم الجمعة أي بسبب اجتماع المسلمين في صلاتهم فسمي الجمعة، وهو اليوم السادس من أيام الأسبوع. والسبت سمي كذلك لأن الله قد كتب على بني إسرائيل أن في هذا اليوم لا عمل فيه أبدا، وإنما سكون وهدوء واستغفار وطاعة لله عز وجل، فسمي السبت أي من الهدوء والاستقرار. Baik, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt." Dan sungguh kalian benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kalian pada hari Sabtu. Ya. Melakukan pelanggaran maksudnya melakukan tughyan, hal yang melampaui batas, ya, di dalam agama. Dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melakukan perbuatan yang melampaui batas di antara kalian pada hari Sabtu. As-Sabt, Sabtu, ini adalah salah satu di antara nama hari di setiap pekannya. Dan makna Sabtu adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh as-sukun war-raha. Sabtu itu artinya tenang, istirahat, diam. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa ja'alnal laila subata. Dan kami jadikan malam itu sebagai subat, terambil dari kata Sabtu yang berarti malam itu adalah waktu yang tenang, diam, agar kalian bisa beristirahat, agar kalian bisa tidur. Ini makna Sabtu. Namun hari Sabtu dia tidak menunjukkan bilangan. Begitu juga dengan Jum'ah, kata yang tidak menunjukkan bilangan. Begitu juga dengan hari Jumat. Adapun hari-hari yang lain menunjukkan bilangan, mulai dari hari Ahad. Ahad artinya hari yang pertama. Ahad 1, Isnin 2, hari Senin. Kemudian Tsulasa, hari Selasa, hari yang ketiga. Kemudian Al-Arbi'a, hari yang keempat, hari Rabu. Kemudian Al-Khamis, hari Kamis, hari yang kelima. Sementara Jumat dan Sabtu ini tidak menunjukkan bilangan. Akan tetapi hari Jumat datang pada hari yang ke-6 dan Sabtu hari yang ke-7. Jumat dinamakan dengan Jumat karena kaum muslimin
berkumpul pada hari itu dalam pelaksanaan ibadah apa? Jumat. Kaum muslimin berkumpul. Sabtu dinamakan dengan hari Sabtu karena di hari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk diam, tidak melakukan pekerjaan apapun. Cukup mereka melakukan ketaatan kepada Allah, beristighfar, berzikir dan lain sebagainya. Tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Nah, أيها الإخوة، هذه القصة قد حكاها ربنا جل وعلا كاملة في سورة الأعراف، فمن المستحسن أن نذكر آيات سورة الأعراف، وذلك لأن فيها من الفوائد الكثيرة جدا وتخصنا جدا جدا في هذا الزمان، وكأنها تحكي واقعا للمسلمين يعيشونه الآن. أيها الإخوة والأخوات, ayat ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Ya, secara rinci. Di mana pada ayat yang ada di hadapan kita saat ini Allah sebutkan secara global. Kemudian Allah jelaskan secara rinci di dalam surat Al-A'raf. Maka tentu lebih afdal kita juga melihat bagaimana rincian dan penjelasan Allah Subhanahu wa taala terhadap ashabus sabt, orang-orang yang di hari Sabtu ini yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf. Dan ketika kita melihat di dalam surat Al-A'raf, maka kita akan temukan bagaimana keadaan ashabus sabti ini sama dengan keadaan kaum muslimin hari ini. Ya, realita yang tengah kita hadapi saat ini. Makanya oleh karena itu kita akan lihat penjelasan tentang ashabus sabti ini di dalam surat Al-A'raf. قال ربنا جل وعلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. يعني الله عز وجل كان هناك قرية في بني إسرائيل تعيش على البحر، قرية يعيشون على البحر، يعني رزقهم يأتيهم من الماء، يصطادون الأسماك ويأكلون ويشربون ويبيعون في الأسواق. فابتلاهم الله عز وجل، والابتلاء سنة كونية. الابتلاء سنة كونية، لا تجد أحدا أبدا إلا وهو في ابتلاء من الله عز وجل. إياك أن تظن أنك غير مبتلى، إياك أن تظن أن الله عز وجل يتركك هكذا بلا ابتلاء ولا محنة ولا اختبار. لماذا يبتلي الله العباد؟ ليبرز علمه فيهم. يعني يبرز علمه، الله يعلم أن هذا العبد سينجح في هذا الاختبار وسيقوى إيمانه، ويعلم هذا العبد الآخر سيفشل في هذا الاختبار وسيقل إيمانه أو يرتد والعياذ بالله. الله يبرز خفايا القلوب عند عتبات الابتلاء. فإياكم أن تعيشوا في وسط الابتلاءات وتظنون أنكم معافين من الابتلاءات. هذا هو قمة البلاء، أن تعيش في ابتلاء وتظن أنك معافا وبعيدا عن البلاء والفتنة. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 163. Kata Allah Azza wa Jalla, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fi sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Kata Allah Azza wa Jalla, dan tanyakanlah kepada Bani Israel, tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut, negeri yang terletak di dekat laut, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, bukan hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Kenapa bisa seperti itu? Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita
bahwasannya Allah menguji makhluknya, manusia. Tidak ada manusia yang hidup di permukaan bumi ini melainkan dia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Dan itulah hakikat kehidupan manusia di dunia ini, ujian. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menguji mereka? Untuk melihat seberapa jujurnya mereka di dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara mereka yang berdusta di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana ujian yang dia turunkan kepada Bani Israel. Ketika mereka berada di hari libur, hari Sabtu, ya, yang mereka dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengambil ikan, pada hari itu ikan-ikan pun berdatangan terapung dan seterusnya. Namun pada hari tidak Sabtu, ikan-ikan pun berjauhan dari mereka. Ini adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji manusia. Ada di antara mereka diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ini hikmah dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di antara manusia yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, Allah ingin membongkar kedustaan mereka di dalam keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya, Allah pengen menampakkan akan ilmunya, memperlihatkan ilmunya. Maksudnya bahwasanya ada di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang ketika diuji, Allah akan tambahkan keimanannya, Allah akan tinggikan derajatnya. Dan ada di antara manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin tampakkan ilmunya, bahwasanya orang ini ketika diuji oleh Allah, maka keimanannya pun akan rontok. Ya, dan dia termasuk orang-orang yang berdusta di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. القصة أيها الإخوة تبدأ أن هنالك قرية تعيش على البحر. أراد الله عز وجل بحكمته أن يبتليهم كما يبتلي جميع العباد. فاختار الله لهم ابتلاء ليبرز فيهم الإيمان الصادق من الكاذب. فنهاهم الله عن الصيد يوم السبت، وأباح لهم الصيد 6 أيام في الأسبوع. 6 أيام في الأسبوع، فحتى يشتد البلاء لا تأتي الأسماك أبدا في 6 أيام في الأسبوع، إلا أنه يوم السبت تأتي الأسماك من البحر إليهم شرعا. تعرف السفينة من قبل السفن الحديثة كان هناك سفن تمشي بالشراع اللي هو القماش الكبير وتسوقه الرياح، هذا اسمه شراع السفينة. فتأتي الحيتان لها شرعا كأنها سفينة شرعية تشق عباب الماء وتأتي إلى شواطئ البحار، فيراها أهل القرية، في حين أن في 6 أيام لا يستطيعون صيد السمك. انظر إلى قمة البلاء. هل سيستمرون على إيمانهم بالله ووعدهم وميثاقهم الذي أخذه الله عليهم، أم أنهم سوف يرتدون على أعقابهم وتغلب عليهم حظوظ النفس والشهوات الشيطانية فينقضون العهد والميثاق مع الله عز وجل؟ فبدأ واحدا تلو الآخر. اسمع، المعصية تبدأ قليلة ثم تشتهيها النفس ثم تسهل على جميع الناس. فبدأ رجل وربط الحوت الأول يوم السبت ولم يأخذه من الماء. لما جاء يوم الأحد وجد الحوت في مكانه مربوطا فأخذه يوم الأحد. فلما رآه الناس فعل ذلك ولم يصيبه ابتلاء ولا عذاب من الله فعلوا كذلك مثله. فانقسم أهل القرية إلى 3 أقسام. تفرق الناس إلى 3 جماعات.
Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kisah ini dimulai dari penduduk desa yang tinggal di dekat laut. Penduduk desa suatu negeri yang tinggal di dekat laut. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih ujian yang dia timpakan kepada penduduk desa tersebut yang tinggal di dekat laut. Ujiannya adalah bahwasanya Allah melarang mereka memancing atau menangkap ikan pada hari Sabtu. Mereka tinggal dekat laut, tentunya banyak ikan di lautan. Allah uji mereka untuk melihat mana di antara mereka yang jujur di dalam keimanannya dan mana di antara mereka yang dusta di dalam keimanannya. Allah larang mereka menangkap ikan di hari Sabtu dan Allah bolehkan mereka menangkap ikan pada 6 hari di setiap pekan. Khusus di hari Sabtu mereka nggak boleh menangkap ikan. Nah, di mana letak ujiannya, Ustaz? Ujiannya adalah ketika mereka dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu, ikan itu berdatangan kepada mereka. Namun di hari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan mereka menangkap ikan, tidak ada satu ekor pun ikan yang datang. Ya, dari hari Ahad sampai Jumat tidak ada seekor ikan pun yang datang. Namun di hari Sabtu, dan itu adalah hari terlarang, ikan itu berdatangan, ya, mendekat ke pinggir-pinggir pantai, ke pinggir-pinggir laut. Bahkan Allah sebutkan di sini syurra'an. Syurra'an ini artinya adalah layar yang ada pada kapal yang kapal itu berjalan ditiup oleh angin yang meniup pada layar yang terbentang di atas kapal tersebut. Artinya apa? Ikan itu betul-betul berenang, ya, berenang mendekati ke tepian pantai, ke tepian laut. Namun mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menangkap ikan, memancing ikan pada hari itu. Lihat bagaimana beratnya ujian ini. Mereka dilarang menangkap ikan, akan tapi ikan mendekat kepada mereka. Mereka dibolehkan menangkap ikan, akan tapi tidak ada seekor ikan. Mereka pun dikalahkan oleh hawa nafsu. Akhirnya mereka pun mulai berpikir, ya, bagaimana caranya menangkap ikan sementara kita tidak melakukan pelanggaran. Mulailah dia atau mereka melakukan maksiat demi maksiat. Maksiat demi maksiat yang mengantarkan mereka kepada maksiat yang besar. Dilakukan oleh satu orang terlebih dahulu, yaitu dengan meletakkan, apa istilahnya penangkap ikan itu, puket, ya. Ya, pukat ikan, mereka taruh di hari Sabtu, mereka ambil di hari Ahad ikan-ikan yang terjebak di dalam pukat tersebut. Ya. Akhirnya dari satu orang ini diikuti. Begitu terus sampai banyak orang-orang yang mengikuti, sampai pada akhirnya maksiat itu pun tidak lagi mereka pandang, mereka pindah kepada maksiat yang lebih besar, maksiat yang lebih besar dan seterusnya. Sehingga Syekh mengatakan ahlul qaryah tersebut, penduduk desa tersebut, di hadapan ujian ini mereka pun terbagi kepada 3 golongan. القسم الأول تحايلوا على معصية الله. انتبه هنا، لو كانوا اصطادوا فقط في يوم السبت كانت معصية، لكنها لا تستوجب هذا العذاب الأليم. لو كانوا اصطادوا فقط يوم السبت لكانت معصية كبيرة من الكبائر، لكن لا تستوجب هذا المسخ وهذا العذاب الأليم. لكنهم ظنوا أنهم يتحايلون على الله، ظنهم أنهم يستهزئون بالله سبحانه وتعالى. هم لا يصطادون يوم السبت، فقط يضعون الشباك والحبال ويضعون الأشياء، ثم تأتي الأسماك لا تستطيع العودة، فيوم الأحد يأخذونها. هذا هو القسم الأول، قسم عصوا الله عز وجل، نقضوا الميثاق، خالفوا وعد الله عز وجل، واصطادوا يوم السبت
بتلك الحيلة. إذن السؤال: ما الذي استوجب عليهم العقوبة هذه الأليمة؟ الحيلة. لو كانت معصية مباشرة ما كان مشكلة، كانت معصية فقط. أما تحولت إلى حيلة واستهزاء بالله جل جلاله فاستوجبت تلك العقوبة العظيمة. كان هذا هو القسم الأول من هؤلاء الناس. Baik. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang berusaha mengakal-akali larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengakal-akali larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka menangkap ikan pada hari apa? Sabtu. Allah larang mereka, enggak boleh mereka menangkap ikan pada hari itu. Akan tetapi mereka mencari hilah. Hilah ini cara yang cerdik ya. Ya, tipuan ya. Tipuan cerdik. Ya. Bagaimana larangan ini menjadi tidak mengapa menurut mereka. Tapi tetap saja terlarang karena memang Allah Subhanahu wa taala melarang mereka berbuat apapun pada hari tersebut. Bagaimana mereka mengakal-akali larangan Allah Azza wa Jalla? Membuat trik, tipuan ya. Mereka pada hari Sabtu mereka tidak nangkap ikan, tapi mereka membentangkan jaringnya, jaring atau meletakkan pancing ya di laut yang kemudian nanti akan ada di antara ikan-ikan itu yang terjerat oleh jaring atau didapat oleh pancing, sehingga pada hari Ahadnya baru mereka ambil. Perbuatan mereka ini sebenarnya lebih besar daripada mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan mereka ini sebenarnya lebih besar daripada apa? Melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka menangkap ikan pada hari Sabtu, ini terang-terangan jelas mereka melakukan pelanggaran. Tapi ketika mereka melakukan trik tipu daya yang mereka menganggap ini tidaklah pelanggaran dan seakan-akan mereka memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan mereka ini yang menjadi lebih besar. Ya. Seakan-akan mereka memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan tegas menyatakan tidak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu. Akan tetapi mereka melakukan trik tipu daya yang dengannya mereka menipu Allah Subhanahu wa taala menurut anggapan mereka. Dan secara tidak langsung mereka memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kalau mereka melakukan pelanggaran, memancing atau menangkap ikan pada hari Sabtu, maka boleh jadi hukuman yang mengerikan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala rubah bentuk dan wujud mereka kepada kera dan babi, ini mungkin boleh jadi tidak akan diberikan oleh Allah. Akan tetapi ketika mereka melakukan tipu daya, berusaha menipu Allah yang secara tidak langsung mereka menganggap kecil Allah Subhanahu wa taala, meremehkan Allah, memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala menimpakan hukuman yang sangat berat kepada mereka. Inilah kelompok yang pertama dari penduduk desa yang tinggal di dekat laut. والحقيقة أيها الإخوة أن كثيرا من الناس في هذا الزمان يقعون في مثل هذه المعصية. يأكلون الربا ويسمونه هذا ثمرة أو فائدة، يسمونها بغير اسمها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وشاهده وكاتبه وكل هؤلاء، ومع ذلك يسمونه بغير اسمه، بل يحرمون على من يقول أن الربا هذا حرام والعياذ بالله. ومثل المخدرات أو المشروبات الكحولية والعياذ بالله يسمونها مشروبات روحية ويسمونها بغير اسمها. لا أدري أيستهزئون بعقول المسلمين أم يستهزئون برب العالمين.
Maka sebenarnya keadaan kelompok yang pertama ini ada pada sebahagian orang-orang yang hidup hari ini. Ya. Hakikat kelompok yang pertama ini juga ada pada sebahagian manusia yang hidup hari ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang ini, kan tapi mereka melakukan apa? Trik tipu daya untuk membolehkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka merubah namanya. Yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dengan nama ini mereka rubah kepada nama yang lain, yang dengan merubah nama tersebut yang bukan nama yang disebutkan oleh Allah, seakan-akan perbuatan ini dihalalkan, dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti apa? Seperti riba. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, tegas dan jelas Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Akan tapi orang-orang merubah nama riba tersebut yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan nama yang indah, yang seakan-akan menjadikan perbuatan riba ini adalah perbuatan yang tidak mengapa dengan namanya yang indah. Orang-orang menyebutnya hari ini bukan riba, kan tapi apa? Bunga. Bunga sih? Nah, Bunga. bunga neraka waliyadu. Bunga. Jadi ketika kita katakan ini riba, enggak, mana pula riba, ini bunga. Faedah gitu lah ya. Faedah dari kita menaruh uang kita atau meminjamkan uang kita dan seterusnya. Padahal Nabi SAW melaknat, menyatakan dalam hadisnya yang mulia, Allah melaknat pelaku riba, orang yang bersaksi atas perbuatan riba, orang yang mencatat transaksi riba, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang hari ini berusaha melakukan trik tipu daya, menghalalkan riba yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan merubah namanya. Sama seperti khamr. Khamr diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi manusia melakukan tipu daya, trik untuk membolehkan khamr yang diharamkan oleh Allah dengan merubah namanya. Dirubah namanya menjadi macam-macam, anggur, dan lain-lain sebagainya. Banyak. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Akan datang manusia, kata Nabi SAW di dalam hadisnya yang mulia, nanti di mana mereka akan merubah nama ini dan itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dengarkan kumandang azan, habis itu kita lanjut. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
Inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، كان هذا هو القسم الأول من هؤلاء الناس. أما القسم الثاني فهم أناس غضبوا لانتهاك محارم الله عز وجل، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وزجروهم وخوفوهم بعقاب الله عز وجل، ولم يرضوا بهذه المعصية بل اعتزلوهم مع أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. كان هو القسم الثاني من هذه القرية. Bismillah, hadirin hadirat semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengingkari perbuatan orang-orang yang melanggar batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kelompok ini telah memperingatkan orang-orang yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, menegur, memperingatkan, bahkan menakut-nakuti mereka akan hukuman sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka melakukan pelanggaran. Bahkan mereka setelah melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada kelompok yang melakukan pelanggaran, mereka menjauhkan diri, mengasingkan diri dari kelompok-kelompok atau dari orang-orang yang melakukan pelanggaran pada hari tersebut. أما القسم الثالث أيها الإخوة فقسم سكتوا ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. حكى الله عنهم ذلك، قالوا وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما. إذ قالت أمة، هؤلاء الذين سكتوا قالوا للذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لم تعظون قوما، يعني لم تأمرونهم بالمعروف وتنهوهم عن المنكر، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم. هؤلاء العصاة الله سيهلكهم أو يعذبهم. قالوا معذرة إلى ربنا، يعني قال هؤلاء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر نفعل ذلك لنعذر أنفسنا بين يدي الله عز وجل، أننا غضبنا لما يغضب الله سبحانه وتعالى ولم نسكت كما سكتتم. هذا هو القسم الثالث أيها الإخوة، قسم سكتوا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، بل ثبطوا من همم هؤلاء القوم الصالحين المصلحين. هؤلاء هم القوم أو القسم الثالث من هؤلاء القرية. Tapi kelompok yang ketiga dari penduduk kampung tersebut adalah kelompok yang diam,
tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Diam. Tidak seperti kelompok yang kedua yang mengingkari kemungkaran, pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa orang dari penduduk kampung tersebut. Mereka memilih diam. Tidak menegur, tidak memperingatkan dan seterusnya. Dalilnya ayat setelah dari ayat yang tadi kita baca, Al-A'raf ayat 164. Allah mengatakan wa idz qalat ummatun minhum, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, lima ta'izuna qauman, mengapa kalian menasihati kaum? Ini lihat, kelompok yang ketiga ini berkata kepada kelompok yang kedua yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari, memberikan teguran, peringatan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Kata mereka, kenapa kalian menasihati kaum, orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut? Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum azaban syadidan. Kaum yang akan diminasakan atau diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan azab yang sangat keras. Apa faedahnya? Kenapa kalian nasihati mereka? Kenapa kalian tegur mereka? Kalian ingatkan mereka? Udah, Allah yang akan menghancurkan, Allah yang akan membinasakan, Allah yang akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka. Menunjukkan bahwasanya mereka ini tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan mengingkari kelompok yang kedua yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu apa kata kelompok yang kedua yang melakukan penegakan amar ma'ruf nahi mungkar? Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allakum tattaqun. Kata mereka, kelompok yang kedua ini, agar kami memiliki alasan. Perhatikan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Agar kami memiliki alasan di hadapan Tuhanmu kelak pada hari kiamat. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kami, apa yang kau lakukan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran? Maka kami akan mengatakan, kami telah mengingatkan mereka. Kami telah menegur mereka, mengingkari mereka, kan, tapi mereka tidak mengindahkannya. Agar kami bisa berlepas diri dari bertanggung jawab atas diri mereka kelak, wala'allahum yattaqun, dan agar mereka, jadi pertama untuk lepas tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla, kemudian yang kedua agar mereka bertakwa kepada Allah setelah kami memberikan teguran, peringatan kepada mereka. Ini kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang hanya diam, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. انظروا أيها الإخوة إلى عاقبة هؤلاء الثلاث طوائف. قال الله عز وجل عنهم في سورة الأعراف: فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا أي تناسوا وتعمدوا الخطأ وارتكبوا المحظور ونقضوا العهد والميثاق مع الله عز وجل رغم تذكير أهل الإيمان لهم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. أنجينا هؤلاء هم القسم الأول، القسم الذي المؤمنون الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين ابتعدوا عن أهل المعصية، الله أنجاهم. أنجينا الذين ينهون عن السوء. ثانيا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. القسم الثاني وهم الذين أكلوا يوم السبت وتحايلوا على محارم الله، حولهم الله إلى قردة وخنازير. طيب القسم الثالث الذين سكتوا، لما سكتوا كان الجزاء من جنس العمل، سكت الله عنهم ولم يخبرنا بحالهم كاحتقارا لهم والعياذ بالله. هذا الجزاء من جنس العمل أيها الإخوة، الذين حولهم الله إلى قردة وخنازير، وذلك أيضا الجزاء من جنس العمل. قال أهل العلم لما كانوا ظاهرا يوم السبت طائعين، كانوا ظاهرا يوم السبت طائعين وباطنا عصاة، كذلك حولهم الله ظاهرا وجههم وجه قردة وخنازير، وباطنهم باطن إنسي أو قلوبهم وأنفسهم نفوس أناسية من بني البشر والعياذ بالله. Lalu apa balasan yang Allah berikan kepada tiga kelompok manusia yang ada di negeri yang dekat laut tersebut, atau di desa yang terletak di dekat laut tersebut? Untuk kelompok yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar,
untuk kelompok yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah selamatkan mereka dari azab yang Allah timpakan kepada kelompok yang melakukan pelanggaran. Allah katakan pada ayat berikutnya, ayat 165 surat Al-A'raf, "Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun." Kata Allah Azza wa Jalla, maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kelompok yang mengingatkan mereka, menegur mereka, mengingkari mereka. Ya. Mereka lupakan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka penuhi, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kata Allah Azza wa Jalla, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang yang berbuat jahat, yaitu kelompok yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Perhatikan pentingnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, agar ketika azab turun, Allah selamatkan kita. Allah selamatkan kita. Allah katakan, kami selamatkan orang-orang yang melarang mereka berbuat jahat. Yang melarang mereka berbuat jahat diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak terkena azab, siksaan, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kelompok yang melakukan pelanggaran, yang berbuat trik tipu daya terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala pada hari Sabtu, Allah katakan, wa akhadna allazina zalamu bi'adzabin ba'is, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim? Orang-orang yang melakukan pelanggaran pada hari itu. Bahkan mereka melakukan trik tipu daya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa azab yang Allah timpakan? Azab yang sangat besar sekali, siksaan yang sangat keras. Yaitu Allah Subhanahu wa taala merubah wujud mereka. Merubah wujud mereka yang sebelumnya manusia, berbentuk manusia, kemudian Allah rubah menjadi kera dan babi. Menjadi kera dan babi. Dan di sini para ulama menyebutkan al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Ketika dia mempertontonkan, memperlihatkan bahwasannya mereka taat terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala pada hari Sabtu, ya mereka tidak mengambil ikan, tidak menangkap ikan pada hari tersebut, kan, tetapi mereka melakukan trik tipu daya. Ya. Mereka pertontonkan, memperlihatkan kepada Allah bahwasanya mereka taat kepada Allah, padahal tidak. Maka Allah berikan balasan yang serupa ketika mereka menampakkan secara lahir mereka taat, sementara batin mereka kufur. Sementara batin mereka kufur terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan balasan yang serupa. Allah tampakkan secara lahir wujud mereka seperti kera dan babi, padahal batin mereka manusia. Dalam mereka, di dalam diri mereka adalah manusia, tapi wujud mereka yang Allah tampakkan secara lahir adalah wujud kera dan babi. Ini azab yang Allah berikan kepada mereka. Adapun kelompok yang ketiga, kelompok yang apa? Yang diam, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka sekali lagi al-jaza' min jinsil amal. Ketika mereka diam, ya, tidak melakukan apa-apa terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran, maka Allah pun diam, ya, terhadap mereka. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kata para ulama menunjukkan bagaimana Allah merendahkan dan menghinakan mereka. Sebagaimana mereka diam, Allah pun diam dan tidak menyebutkan mereka sebagai bentuk penghinaan dan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. إذن فوائد هذه القصة باختصار أيها الإخوة: أولا أن هنالك فرق بين المعصية والتحايل على فعلها، فإن كنت عاصيا ولا بد فإياك أن تتحايل وإياك أن تستحل المعصية، فأجمع أهل العلم أن استحلال المعصية كفر والعياذ بالله وخروج من الإسلام. إن كنت ولا بد فاعلا للمعصية فافعلها، ولكن باستحياء واستصغار نفس وشعور بالهزيمة وشعور باحتقار نفسك أمام الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تتحايل عليها، وإياك أن تستحلها، وإياك أن تظن
أنك تستهزئ بالله عز وجل. هذا هو الدرس الأول. Maka ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Ashabus Sabt, ya, orang-orang yang dihukum oleh Allah pada hari Sabtu tersebut, ya. Pelajaran yang pertama yaitu perbedaan antara orang yang melakukan maksiat, pelanggaran secara terang-terangan kepada Allah Azza wa Jalla, dengan orang yang melakukan pelanggaran dengan melakukan trik tipu daya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan pelanggaran, ya, larangan Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan, ini tidak lebih besar dibandingkan dengan orang yang berusaha mencari trik, melakukan tipu daya bagaimana larangan ini menjadi halal, boleh mereka kerjakan. Ya, orang yang melakukan trik tipu daya untuk menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dosanya lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla ketimbang orang yang melakukan pelanggaran secara terang-terangan, betul-betul melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan pelanggaran secara terang-terangan, melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, ketika dia melakukan maksiat tersebut, dia melakukannya dengan rasa malu, ada malunya. Bukti malunya dia melakukan maksiat sembunyi-sembunyi. Kemudian ketika dia melakukan maksiat, dia masih merasa dirinya hina. Dia pasti merasa dirinya hina, rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan diiringi dengan adanya penyesalan di dalam dirinya ketika dia melakukan pelanggaran maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang melakukan trik, tipu daya, mencari cara menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah dosa besar. Bahkan para ulama sepakat bahwasannya siapa yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia jatuh ke dalam kekufuran yang besar yang dapat mengeluarkannya dari agama Islam. Makanya oleh karena itu Syekh mengatakan, maka berhati-hatilah dari melakukan tahayyul, melakukan trik tipu daya untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga menggiring kita untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya, atau kita jatuh ke dalam perkara memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, yang ini juga merupakan perkara yang dapat mengantarkan seseorang kepada kekufuran, keluar dari agama Islam. Maka kalau engkau ingin mengerjakan dosa, kerjakan dosa. Walaupun nggak boleh, ya, ini bukan perintah untuk melarang melakukan dosa, nggak boleh. Kerjakan dosa. Kalau dipilih mengerjakan dosa atau melakukan tahayyul, melakukan trik atau mencari cara untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka silahkan lakukan dosa. Ya, tapi melakukan trik, tipu daya, mencari cara bagaimana menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka ini adalah dosa besar yang dapat mengantarkan kepada kekufuran yang besar. الدرس الثاني من هذه القصة أيها الإخوة: إذا رفع الناس راية المعصية فارفع أنت راية الطاعة، وانهى عن المنكر وأمر بالمعروف واصبر على ما أصابك، واعلم بأن طريق الله عز وجل ليس مفروشا بالورود ولا بالرياحين. إذا أردت سلامة لنفسك فاعلم أن السلامة كل السلامة في جنب الله عز وجل، في رضا الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تفعل خيرا ولا تصاب بأذى فاعلم أن هذا ليس طريق الله عز وجل، بل هذا طريق تريده نفسك الأمارة بالسوء. فليس هنالك طريق للخير إلا وتحته ابتلاء ومحنة واختبار. ليس هنالك طريق إلى الجنة إلا وهناك اختبار وابتلاء. قال لقمان لابنه في القرآن الكريم: يا بني أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذن لا بد من هذا أيها الإخوة. إذا رفع الناس راية المعصية فارفع أنت راية الطاعة واصبر على ما سيصيبك فإن الطريق صعب ووعر. Pelajaran yang kedua, apabila engkau melihat orang-orang mengangkat bendera kemaksiatan, maka angkatlah bendera ketaatan. Apabila kita lihat orang-orang
mengerjakan perbuatan dosa, kemaksiatan, maka angkatlah bendera ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Dengan cara menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, melakukan perbaikan ketika orang-orang melakukan kerusakan, ya, mengingatkan mereka, menegur mereka, ya. Dan inilah jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasannya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala bukanlah jalan yang bersih dari segala macam ujian, cobaan, rintangan, tidak. Dia bukanlah jalan yang bertaburan bunga yang indah. Akan tetapi di situ banyak ujian, cobaan, duri, rintangan yang harus kita lewati. Maka ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kita pasti, dan ini adalah sunnatullah, akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi di dalam berdakwah. Celaan, ya, kejahatan, dan lain sebagainya. Dan memang seperti inilah jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, apabila kita temukan orang-orang melakukan dosa, melakukan maksiat, maka tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sekiranya kita khawatir akan keselamatan diri kita ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka ketahuilah bahwasanya keselamatan itu ada di sisi Allah Azza wa Jalla, bukan ada di sisi manusia. Keselamatan itu ada pada ridha Allah Azza wa Jalla. Keselamatan itu ada pada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah keselamatan itu dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bukan dengan takut dan tidak menyampaikan kebenaran, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau sekiranya kita mencari keselamatan dengan diam tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sementara kita diberikan kemampuan untuk menegakkannya, maka ketahuilah itu bukanlah jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi itu adalah jalan hawa nafsu kita yang ditunggangi oleh syaitan. Maka sekali lagi, apabila engkau melihat orang-orang mengangkat bendera dosa dan maksiat, maka angkatlah bendera ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. الدرس الثالث أيها الإخوة إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا تنتظر النتيجة فلا تنتظر أن يهدي الله هؤلاء المدعوين، لأنك تفعل هذا تقربا إلى الله عز وجل، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، معذرة أمام ربك سبحانه وتعالى. لا تفعل ذلك من أجل أن تأتي بهم إلى طريق الله، هذا مطلوب لكن ليس منك، هذه نتيجة على الله وليست عليك. فابذر الخير ولا تنتظر النتيجة بل هي على الله سبحانه. Kemudian pelajaran yang ketiga, apabila engkau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka jangan harapkan hasil. Hasil iya kita harapkan. Akan tetapi hasil itu bukan dari kitanya, akan tetapi ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hasil itu tidak di tangan kita, akan tapi di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan lihat dan harapkan hasilnya. Akan tapi tegakkanlah amar ma'ruf nahi munkar, untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan istiqamah terus menerus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita yang kita cari bukan hasil, yang kita lihat bukanlah hasil, akan tapi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan ini. Dan yang paling penting, untuk melepaskan diri kita dari tanggung jawab nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang orang-orang yang melakukan dosa di sekitar kita. أخيرا أيها الإخوة، من الدروس المستفادة من هذه القصة المطلوب منك أن تكون صالحا مصلحا وليس صالحا فقط. فرق بين الصالح والمصلح. الصالح أي في نفسه رجل يصوم ويصلي ويبتعد عن المحرمات، من المسجد إلى البيت إلى العمل، ما له علاقة بأحد، هذا هو الصالح. المطلوب منك ليس هكذا فقط، بل أن تكون مصلحا. يعني إيه مصلحا؟ أن تصلح غيرك، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أن تدعو إلى الله عز وجل على قدر علمك وقدرتك واستطاعتك.
فلا بد أن تكون مصلحا لتنجو بين يدي الله سبحانه وتعالى. إياك أن يقف الأمر عند حد السماء وأن تصلح نفسك فقط، فأنت لم تفعل شيء. كثير من العلماء جعل أركان الإسلام 6، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على المسلمين قبل أن يأخذ منهم بيعة الإسلام، يشترط عليهم النصيحة للمسلمين، فكانوا يقبلون بشريطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى جعل كل الناس في خسران إلا من اتصف ب4 صفات: الإيمان بالله، العمل الصالح، الدعوة إلى الله عز وجل، الصبر على الأذى. إذن أيها الإخوة، ليس المطلوب منك أن تكون صالحا في نفسك وفقط، بل أن تكون صالحا مصلحا لغيرك. Baik, yang terakhir, hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, hendaklah engkau menjadi seorang yang saleh lagi muslih. Saleh muslih. Apa makna saleh muslih? Saleh dirinya, yaitu amalannya baik. Dia salat, dia berpuasa, dia ini itu dan seterusnya, melakukan ketaatan kepada Allah. Muslih, melakukan perbaikan terhadap manusia, melakukan perbaikan terhadap manusia dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah mereka. Maka jangan hanya menjadi seorang yang saleh saja untuk diri sendiri, akan tetapi berusahalah untuk menjadi muslih. Dan Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk menjadi saleh muslih. Orang yang saleh lagi mendatangkan atau membawa kesalehan buat manusia. Maka kita di dalam menuntut ilmu, ya, kita mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu, itu bukanlah hanya untuk kesalehan diri kita saja, tidak. Akan tetapi itu juga untuk memperbaiki dan mendatangkan kesalehan untuk manusia. Ya, mendatangkan kesalehan untuk manusia. Bukan hanya sekadar mengangkat kebodohan dari diri kita, akan tapi juga untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Ya. Makanya oleh karena itu kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Berdakwahlah, berikan nasihat kepada manusia, nasihat-nasihat kebaikan sesuai dengan kadar ilmu kita dan sesuai dengan kemampuan kita. Karena kewajiban memberikan nasihat, kewajiban dakwah ini bukan saja kewajiban para ulama, para duat, para asatidzah, tidak, kan tapi kewajiban seluruh kaum muslimin yang telah menuntut ilmu agama, yang telah mengetahui agama ini. Maka hendaklah dia berdakwah sesuai dengan kadar ilmunya, sesuai dengan kemampuannya. Makanya oleh karena itu Nabi SAW ketika akan mengambil baiat dari sahabat-sahabatnya, janji setia, Nabi SAW memberikan syarat kepada mereka. Kalau kalian mau membaiatku, maka di antara syarat yang dipersyaratkan oleh Nabi SAW kepada mereka adalah mereka harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada sesama atau di tengah-tengah manusia. Mengajak manusia kepada kebajikan, mencegah manusia dari kemungkaran. Bahkan banyak di antara para ulama, kata Syekh, ya, yang menambahkan rukun Islam menjadi 6. Bukan 5 saja yang kita ketahui. Di antara rukun Islam adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, dan ini banyak di antara para ulama yang menambahkan rukun Islam yang 5 menjadi 6. Yaitu dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan sifat orang-orang yang selamat dari kerugian dunia dan akhirat adalah mereka yang memiliki 4 sifat. Yang pertama orang yang berilmu, kemudian yang kedua orang yang beramal saleh, kemudian yang ketiga orang yang berdakwah, dan kemudian yang keempat adalah orang yang sabar di dalam menerima segala macam ujian ketika menuntut ilmu, beramal dan berdakwah. Maka oleh karena itu berusahalah masing-masing kita untuk menjadi seorang hamba yang saleh lagi muslih. Nah, baik, cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.